Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Frans 45. Kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi dalam matematika. Oke, tapi sebelum kita membahas soal ini, ada baiknya kita memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan relasi, seperti itu ya. Jadi relasi ini adalah misalkan kita ambil contoh relasi dari dua himpunan. Oke. Jadi misalkan ada dua buah himpunan seperti ini. Nah berarti di sini nanti relasi itu misalkan antara himpunan A dihubungkan dengan himpunan anggota himpunan B. Jadi bagaimana relasinya? Nah itu tergantung nanti soalnya seperti apa. Bisa saja misalkan itu merupakan faktor dari gitu ya, atau kelipatan dari dan lain sebagainya. Jadi relasi ini itu memasangkan antara dua himpunan ya, himpunan A akan dipasangkan dengan himpunan B. Oke. Nah, sedangkan fungsi atau bisa dikenal juga sebagai pemetaan itu adalah ketika himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan himpunan B atau sebaliknya. Oke. Nah, contohnya kita langsung ke contohnya saja. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kalau dia pasangannya, nah kalau pasangan seperti ini berarti dia merupakan sebuah fungsi. Jadi ini adalah contoh fungsi. Ya, ini adalah contoh fungsi. Jadi fungsi ini atau pemetaan itu adalah ketika satu anggota himpunan A dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B. Oke. Dimana di sini biasanya kita menamakannya untuk himpunan daerah asal itu dengan sebutan domain ya. Domain, sedangkan daerah kawannya itu kodomain. Oke, sedangkan hasilnya misalkan daerah range-nya itu adalah siapa range-nya? Range-nya itu adalah, karena di sini nya dua berarti X dan Y gitu. Domainnya adalah A, B, C, kemudian kodomainnya X, Y, Z. Seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya daerah himpunan A atau domain A itu dipasangkan lebih dari satu gitu pada anggota himpunan B-nya, kodomainnya, maka dia bukan fungsi. Misalkan di sini A berpasangan, saya ganti warnanya dulu. A misalkan berpasangan A berpasangan dengan Y, misalkan B berpasangan dengan Y dan Z, kemudian C berpasangan dengan X. Nah, kalau kita perhatikan di sini, warnanya biar jelas, saya ganti warnanya ya. B berpasangan dengan X, kemudian berpasangan dengan Z, kemudian C berpasangan dengan X misalkan. Nah, di sini kita lihat B itu memiliki dua pasang, yaitu X dan Z. Ya, ini menandakan bahwa ini sudah melanggar aturan syarat sebagai fungsi, sehingga ini adalah bukan fungsi ya. Jadi bisa dibedakan ya, kalau fungsi itu setiap anggota himpunan di daerah domain itu dipasangkan tepat dengan satu anggota di daerah kodomainnya gitu, walaupun mungkin anggotanya sama, misalkan B dipasangkan dengan X, sedangkan C dipasangkan juga dengan X, ya nggak apa-apa gitu ya, tapi yang penting sama-sama satu. Tapi kalau dia sudah dua, seperti misalkan di sini contoh yang di bawah, B pasangan dengan X, kemudian B berpasangan lagi dengan Z, nah ini sudah dua pasangannya, sehingga itu yang tidak boleh. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal yang ingin kita bahas. Di sini ada himpunan pasangan berikut ya, jadi 1, A, 2, B, 3, B, 1. Kemudian yang kedua 1, A, 1, B, 3, C. Yang ketiga 2,4, 4,8, 6,2,
12, yang keempat 2,4, 2,8, 6,12. Nah, yang manakah yang merupakan pemetaan? Nah, kita tinggal perhatikan saja dengan teliti yang manakah yang pasangannya itu ya itu tepat satu. Artinya dengan kata lain bahwa daerah asalnya itu hanya disebut satu kali gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini yang nomor 1 ya daerah asalnya itu siapa saja. Jadi kita sebetulnya kuncinya ketika menemukan soal seperti ini, kita lihat daerah asalnya aja. Kalau daerah asalnya sudah ada 2 kali pengulangan ya berarti dia sudah tidak termasuk pemetaan atau fungsi ya. Kalau kita lihat di 1 ya itu domainnya siapa saja. Domainnya berarti yang pertama disebut ya, domainnya itu adalah 1, 2 sama 3. Oke. Sedangkan yang kedua domainnya itu adalah 1, 3 ya. Kemudian yang ketiga domainnya adalah 2, 4, 6. Dan yang keempat domainnya adalah 2, 6. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya bahwa ada yang mengulang domainnya itu disebutkan 2 kali. Nah, itu menandakan bahwa dia memiliki pasangan di daerah kodomainnya lebih dari 1. Nah, itu berarti sudah bukan fungsi atau pemetaan lagi. Maka yang memenuhi syarat ini, yang memenuhi syarat dia sebagai fungsi atau pemetaan itu adalah yang mana? Yang nomor 1 dan nomor 3. Yang ini enggak. Kenapa? Karena ada satunya ada 2. Ini 2-nya ada 2 gitu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi seperti itu kurang lebih yang dimaksud dengan relasi dan fungsi atau pemetaan. Oke. Nah, kita langsung ke soal berikutnya. Jadi di sini diketahui ada 2 himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah A, B, C dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bagaimana cara yang ditanya itu banyak pemetaan yang mungkin gitu. Nah, ada berapa banyak pemetaan yang mungkin dilakukan? Nah, ini kita sebetulnya hanya tinggal menggunakan ada rumusnya ya, sudah ada rumusnya gitu. Jadi kita yang perlu kita perhatikan di sini adalah berapa jumlah anggotanya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah anggota untuk himpunan A itu jumlah anggotanya ada berapa? 3. Sedangkan jumlah anggota himpunan B itu adalah 5. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, itu rumusnya kalian tinggal menggunakan N gitu ya. Nah, ini ada seperti sudah ada rumusnya. Di anggota B dengan anggota A. Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya. Kalau misalkan himpunan ada C dengan D ya berarti anggota D pangkat dengan C. Nah, di sini kita kita kembali ke permasalahan ini. Jadi cara menjawabnya adalah kita tinggal memangkatkan saja gitu. Siapa yang dipangkatkan? Yaitu jumlah anggota himpunan B dipangkatkan jumlah anggota himpunan A. Berarti dengan kata lain di sini berapa anggota himpunan B adalah 5 ya, 5. Nah, pangkatnya adalah jumlah anggota himpunan A yaitu 3, sehingga kemungkinan pemetaan atau fungsi yang mungkin dilakukan dari A ke B itu jumlahnya adalah 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? Berarti 5 kali 5 kali 5 ya. 5 kali 5 kali 5 berapa tuh? 5 kali 5 25 kali 5 berarti 125. Oke, jadi seperti itu. Jadi jawabannya 125. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari 2 soal yang sudah disajikan tentang relasi dan fungsi. Kita akan bertemu lagi dengan soal dengan relasi dan fungsi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan silakan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.